evil and goodness is caused by intentional activity. Ini dari Sun Tzu. Sun Tzu itu filosof Konfusius. Jadi kalau Sun Tzu dia punya pandangan bahwa ya manusia itu kebalik, hakikatnya jelek, bukan hakikatnya baik. Nah, kebaikan itu muncul ketika manusia niat melakukan kebaikan. Ini teorinya beda. Karena tadi ada teori bahwa manusia hakikatnya baik. Kalau di Sun Tzu ini yang dari Tiongkok bilang manusia itu hakikatnya jelek. Kalau tidak percaya, ayo manusia itu bebaskan. Tidak usah dikasih aturan, tidak usah dikasih hukum, tidak usah dikasih pemerintahan. Bebaskan saja, mesti rusak dunia ini. Sakuwarepe dhewe dan saling merusak, saling menyakiti, saling menjatuhkan. Itu kalau dibiarkan saja. Maka perbuatan baik itu harus intensional, harus diniati. Kamu harus niat, aku ingin berbuat baik, baru akan lahir perbuatan baik. Kalau kamu biarkan saja dirimu jalan apa adanya, kemungkinan keluarnya jelek. Karena manusia, human nature is evil. Jadi manusia itu hakikatnya jahat, jelek. Nah, ini kayak kalau di barat ada Thomas Hobbes. Makanya orang butuh negara, butuh aturan, butuh tradisi, butuh norma biar hidup ini tertata rapi. Kalau dibiarkan mesti merusak. Misalnya kalian, oke ya, kita libur sehari, semua aturan dihapus, aturan moral, aturan dihapus, mesti besok rusak. Dunia langsung kacau. Mungkin kamu entah ngapain neng warung juga, dagangan apa anu mesti ngono. Kan tidak ada aturan, bebas Pak gitu. Nanti kos-kosan itu wah, sudah kamu nginep bareng semua. Tidak ada aturannya. Nah, jadi rusak. Maka niati perbuatan baik itu dia intensional, tidak bisa dibiarkan saja mesti keluar baik, tidak. Dia harus disengaja. Jadi human nature is evil. Jadi apakah hakikatnya manusia itu baik ataukah hakikatnya manusia itu jahat? Biarkan para filosof berdebat. Yang penting kita lakukan yang baik. Kuncinya kan di situ. Jadi yang paling tepat, yang paling benar tetap ya kita lakukan yang baik dan benar. Apakah kebaikan dan kebenaran itu sifatnya fitrah atau tidak, itu yang nomor sekian. Jadi perdebatannya biar aja perdebatan, tidak apa-apa, memperkaya wawasan kita. Karena biasanya kadang-kadang kalau kita hanya fokus pada perdebatannya, kita lupa pada substansinya. Bahwa yang penting kita lakukan kebaikan, kan itu. Oke, tugas manusia saya kira ini tidak perlu saya baca panjang, karena teman-teman pasti sudah tahu kita ini Abdullah, kita ini Khalifatullah, kita ini yang dapat amanah di antara sekian makhluk, kita ini partnernya Allah. Tentang tugas manusia ini panjang lebar dijelaskan di Muhammad Iqbal. Kalau saya tidak lupa, silahkan dicek lagi. Bahwa kita ini wakil Tuhan, kita ini partner Tuhan, kita ini pengemban amanah plus resikonya dan lain sebagainya. Oke, ini ada quote. Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Jadi manusia itu takdir, tapi jadi manusia yang manusiawi itu pilihan. Kamu kan dulu tidak milih bisa jadi manusia, tiba-tiba saja kamu lahir jadi manusia. Tapi kamu untuk seterusnya jadi manusia apa enggak, itu pilihan. Karena kadang-kadang yang kamu lakukan tidak menunjukkan bahwa kamu manusia. Banyak orang yang kehilangan sisi kemanusiaannya. Maka keeping our humanity is a choice. Menjaga kemanusiaan kita itu pilihan. Terus
Nah, ini pelajaran dari penulis Perancis Alphonse Karr. All people have 3 karakter. Jadi manusia itu punya 3 karakter sebenarnya. Tidak 1 ternyata, katanya Karr. Yang pertama, which they exhibit, yang dia tunjukkan. Kemudian that which they are, aslinya karakternya. Dan that which they think they are, dan yang mereka anggap tentang diri mereka. Jadi saya itu aslinya gimana, tampaknya gimana, rasaku gimana. Orang itu begitu, coba dicek ya. Kalau kamu kalau introspeksi masuk ke 3 ranah ini. Pak, saya itu aslinya jujur loh Pak. Misalnya, loh, tampaknya memang begitu enggak? Itu loh. Aslinya itu menurut pikiranmu sendiri atau memang kamu sejatinya memang jujur? Saya itu benar atau menurut saya benar, atau yang aku lakukan itu ya memang benar. Itu beda, 3 hal yang berbeda. Jadi aku benar dengan menurutku aku benar, itu beda. Dengan apalagi kalau lebih keluar lagi, yang aku lakukan juga kebenaran. Itu beda-beda. Jadi aku ini soleh, atau tampak soleh, atau menurutku aku soleh. Itu 3 hal yang berbeda. Ya, jadi aku ini ustadz, apa tampak kayak ustadz, atau menurutku aku ini ustadz. Itu beda. Mungkin menurutku ustadz, tapi tampaknya nggak kayak ustadz, kelakuannya ya nggak kayak ustadz. Itu kan beda. Berarti aslinya itu ustadz, cuma anggapanku aja kayak ustadz. Aku ini santri, ataukah kelihatan kayak santri, ataukah menurutku aku ini santri. Itu 3 hal yang berbeda. Teori ini jadikan untuk introspeksi ke dalam ya. Tidak harus keluar. Kalau keluar nanti gegeran lagi mesti. Nanti kamu mengevaluasi orang terus kiri kanan. Wah, sampean hanya kelihatannya. Soleh kan cuma menurutmu. Tidak mesti aku. Nanti rame lagi untuk dirimu sendiri. Coba dicek. Kamu kalau merasa orang baik, ataukah aslinya kamu memang baik, ataukah kelihatannya saja kayak orang baik. Itu 3 hal yang berbeda. Oke, itu teori dari Alphonse Karr. Terakhir, manusia itu paradok. Man is the only creature who refuse to be what he is. Satu-satunya makhluk yang bisa menolak jadi dirinya sendiri itu manusia. Dalam hidup kita banyak hal yang sifatnya paradok, termasuk yang eksistensial semacam ini. Manusia itu menginginkan perdamaian dengan cara perang. Itu manusia, itu kan paradok. Manusia itu apa? Menginginkan mengobati penyakit dengan penyakit. Manusia itu banyak sekali kalau kamu mujeli paradok-paradok yang nanti dikritik oleh Albert Camus dengan absurditasnya. Dan manusia adalah makhluk yang satu-satunya yang bisa menolak jadi dirinya sendiri. Binatang yang lain tidak bisa. Kucing itu tidak bisa mau jadi kucing, itu tidak bisa. Sapi juga tidak bisa. Manusia yang bisa. Jadi dia tidak mau jadi dirinya sendiri. Dia protes, dia komplain atas eksistensinya hari ini. Itu manusia. Makanya dia the only creatures who refuse to be what he is.
Jadi itulah beberapa perspektif teori tentang fitrah. Detailnya kapan-kapan nanti kita ambil tokoh-tokoh yang ngomong tentang manusia. Mungkin nanti ada sesi filsafat manusia. Menurut siapa, menurut siapa, menurut siapa. Overview-nya tadi ini. Ada humanisme, ada behaviorisme, ada psikoanalisis, macam-macam. Termasuk beberapa perspektif dari agama. Oke, saya kira itu ya untuk malam ini. Minggu depan kita berdoa, karena tema kita doa. Ya, kita lihat ada apa, ada gagasan-gagasan apa yang berhubungan dengan doa.